Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Kegiatan aku di sore hari, kemarin ada yang minta di-spill untuk bikin donat. Tapi ini adalah donat versi donat kampung ya teman-teman, yang aku bikin tanpa takaran. Memasuki akhir bulan, jadi harus berhemat budget anggaran rumah tangga, terutama untuk budget jajan atau cemilan. Nah di sini aku pakai 1 butir telur, terus 1/4 sendok makan vermipan atau ragi ya. Terus ada 70 gram margarin, sedikit air kurang lebih 50 sampai 80 ml, dan terigunya itu 1/4 kilo. Aku juga tambahin 1 sendok makan gula pasir. Teman-teman, sebenarnya untuk adonan lebih empuk dan lebih konsistensinya baik itu lebih baik di mixer ya, tapi berhubung ini aku bikinnya sedikit jadi aku ulenin aja pakai tangan. Terus kalau pengen lebih baik lagi, itu bikin adonan biang dari gula dicampur sedikit air dan juga raginya, baru dituangkan ke dalam terigu. Tapi berhubung ini aku bikinnya sedikit jadi aku langsung aja gitu ya, karena kan ini aku juga lagi kurang enak badan gitu, jadi pengen yang satset gitu, yang penting kelar terus ada cemilan gitu di rumah. Untuk harga donat sendiri di daerah teman-teman berapa nih biasanya? Kalau di daerah aku tuh start sekitar dari 3 sampai 4 ribu sampai 11 ribuan gitu ya teman-teman. Nah ini setelah adonannya udah kalis, aku tutup pakai serbet bersih. Ini bersih ya, cuman bolong-bolong dan udah aku cuci. Boleh serbetnya agak sedikit dibasahin, ditutup selama 30 menit. Ini sudah 30 menit. Sebenarnya 40 menit itu atau 45 menit lebih bagus, tapi aku pengen cepet aja gitu ya teman-teman karena udah sore juga. Langsung aku bentuk bulat-bulat terus bolong tengahnya. Ini sebenarnya adonanku itu kurang konsistensinya tuh kurang sedikit, pengembangannya tuh kurang sedikit gitu waktunya teman-teman, boleh tambah 15 menit lagi. Cuman karena aku udah pengen ya dari kemarin, aku tuh lebih suka donat kampung gitu teman-teman, yang nggak pakai tambahan kentang, terus juga yang teksturnya tuh agak sedikit berat tapi empuk gitu ya, jadi makan 1 atau 2 aja tuh kenyang. Terus juga lebih suka dengan topping-topping yang jadul kayak topping meseseres, topping coklat kacang gitu, daripada topping yang modern kayak topping gula salju gitu ya, aku juga suka. Nah ini aku bentuk semuanya, jadi memang sengaja bentuknya kecil-kecil. Terus kalau misalnya bentuknya agak kurang cantik, mohon dimaklumi ya teman-teman, aku udah lama banget nggak bikin donat. Terus juga lagi kondisi badan lagi kurang fit, jadinya ya udahlah selesainya gitu ya. Karena memang aku nggak bakat untuk bikin donat ya dengan bentuk yang cantik juga, jadi ala kadarnya aja, yang penting jadi matang empuk gitu, nggak bantet. Ini aku bentuk kecil-kecil, jadi adonan 1/4 kilo itu bisa jadi 14 pieces, bisa juga jadi 15 pieces ya. Tapi kalau teman-teman pengen yang agak besar, boleh dibentuk lebih besar lagi, mungkin dapat 9 sampai 10 pieces. Tapi meskipun ini kelihatannya bentuknya kecil, tapi nanti makan 1 aja tuh kenyang teman-teman. Karena memang donat yang aku bikin ini tanpa campuran kentang ya, bener-bener full terigu. Kalau teman-teman pengen hasilnya lebih bagus, teman-teman pakai terigu protein tinggi. Tapi kalau aku pakai yang ada di rumah aja. Karena sebenarnya basicnya mau bikin kue, bikin donat, bikin roti itu pakai tepung terigu apa aja tuh, jadi yang penting tekniknya gitu ya. Kalau misalnya pakai protein tinggi, rendah, sedang itu mungkin lebih maksimal aja. Nah ini setelah dibentuk bulat-bulat bolong tengahnya, aku diamkan lagi 10-15 menit. Lanjut mau langsung goreng di minyak yang panas tapi dengan api sedang cenderung kecil. Tujuannya supaya donat matang merata gitu, dan kalau dicemplungin itu nggak langsung gosong. Nah seperti ini ya teman-teman, jadi tuh aku sering banget bikin cemilan sendiri di rumah, tapi mungkin kadang-kadang gak aku record gitu ya. Kadang-kadang juga suka bikin cemilan asin, entah itu risoles, lumpia gitu-gitu. Karena buat aku kalau nyetok cemilan sendiri kayak gini jatuhnya lebih hemat, lebih murah, terus lebih enak ya, karena bahan bakunya kita bisa sesuaikan. Misalnya untuk donat mau pakai topping meses apa, coklat apa gitu. Terus juga jauh lebih banyak hasilnya. Mungkin memang sedikit effort, sedikit repot, tapi juga bisa mengisi waktu senggang di rumah atau waktu luangnya daripada hanya untuk rebahan scroll media sosial aja. Jadi memanfaatkan waktu untuk produktif ya. Pastinya anggota keluarga juga jauh lebih senang, happy kalau disediakan cemilan maupun makanan enak di rumahnya.
Dan makanan atau cemilan enaknya itu bisa dengan lebih hemat pastinya ya kalau bikin sendiri. Nah, berhubung ini tuh donatnya jadi 14 pieces, jadi nanti juga mau aku bagi gitu ya ke Eca, karena keponakan aku Eca tuh nanti main ke rumah. Jadi sekalian aku bagi ke Eca, terus juga ke tetangga depan rumah. Terus misalnya nih teman-teman bikin banyak, pengen simpan tapi pengen tetap awet empuk gitu ya, teman-teman bisa setelah donatnya matang dikasih topping, tunggu dingin, masukkan dalam plastik OPP atau plastik apapun yang kedap udara. Itu bisa dimakan di keesokan paginya tetap empuk. Tapi kalau misalnya pengen simpan donatnya setengah matang gitu, bisa disimpan di freezer ya. Kayak goreng setengah matang, terus setelah itu diangkat, didinginkan, masukkan dalam plastik atau food container gitu yang kedap udara, masukkan dalam freezer. Nanti kalau pengen dimakan, teman-teman keluarkan di suhu ruang, terus goreng sebentar untuk mematangkan, tinggal dikasih topping. Jadi segala sesuatu tuh sekarang praktis ya, bisa disimpan dalam freezer. Jadi ketika kita pengen ngambil apa, nggak harus dibikin mendadak ya. Cemilan manis pun bisa disimpan dalam freezer. Jadi nanti kalau pengen ngemil, ambil secukupnya. Nah, biasanya selain cemilan manis, aku suka bikin cemilan asin yang disimpan dalam freezer, tapi dalam bentuk mentah ya, kayak misal risol yang belum digoreng atau pastel yang belum digoreng gitu. Jadi pas pengen ngemil atau pengen ngopi pagi hari tuh tinggal ambil secukupnya, digoreng atau dipanasin lagi, begitu teman-teman. Nah, ini aku selesaikan dulu ya teman-teman. Aku kalau goreng donat itu 1 kali balik aja biar nggak terlalu banyak menyerap minyaknya. Oh ya, di sini sekalian aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendoakan aku, mendoakan kesehatan aku, yang sudah care banget di kolom komentar. Iya nih teman-teman, badan lagi gerges gitu ya, kayak flu, batuk, pilek. Batuknya sih belum terlalu, demam tinggi. Jadi kayak nggak enak banget rasanya. Katanya banyak juga di daerah teman-teman orang-orang pada sakit juga ya, mungkin lagi musimnya. Jadi ini juga menjadi perhatian untuk kita semua ya, untuk tetap jaga kesehatan, kurangi keluar-keluar yang nggak perlu, karena kadang-kadang kitanya sehat, orang lain sakit, terus akhirnya tertular ya kalau misal kondisi kita lagi nggak fit. Nah, ini donatnya udah selesai digoreng semuanya. Terus untuk toppingnya aku pakai putih yang aku lelehkan dalam air panas begini ya di tim teman-teman. Sebenarnya lebih enak pakai dark coklat atau milk coklat yang warna coklat itu loh teman-teman, tapi aku nggak ada stokan di rumah, jadi aku pakai seadanya, pakai white coklat. Ini pun tetap enak, tapi nanti setelah dibalurin dalam coklat leleh ini, aku celupin juga ke dalam meses seres. Ini adalah varian donat yang aku dan keluarga aku suka ya, jadi donat jadul gitu daripada pakai glaze. Jadi lebih suka pakai yang meses, pakai coklat leleh atau coklat leleh yang dark coklat, terus ditaburin kacang gitu ya, kacang yang udah dicacah gitu loh teman-teman. Nah, jadi kita ngasih toppingnya, dicelupin ke coklat lelehnya, lalu dicelupin ke dalam mesesnya seperti ini. Ini tuh enak banget menurut aku, versi donat yang ngangenin gitu, karena rasanya jadul, terus kenyangin, cocok banget untuk teman ngeteh atau ngopi. Misalnya pagi-pagi belum sempet masak atau misalnya belum selera makan berat, bisa ya dicoba ngeteh atau ngopi pakai donat ini, dijamin juga bisa mengganjal perut, kenyang, atau juga bisa dinikmati untuk waktu-waktu snack time seperti jam 10 pagi atau jam 3 sore. Bisa juga untuk bekal anak-anak maupun juga untuk ide jualan. Kalau untuk jualan bisa disesuaikan bentuknya supaya lebih pipih, terus jadi kelihatan lebih besar. Nah, kalau dikasih topping begini kan bentuknya yang kurang cantik jadi tertutupi ya, jadi tetap cantik kelihatannya. Jadi teman-teman, aku mau sharing dulu, pernah juga usaha pas pertama kali aku punya rumah, itu aku pernah suplai donat itu ke tempat SMP-nya bapak mertua aku gitu ya, tempat beliau mengajar. Setiap hari itu aku suplai 180 pieces donat dengan harga dulu banget ya, karena buat anak sekolah itu 2.000, dan setiap hari itu habis. Sebenarnya permintaannya banyak, tapi memang aku yang keteteran gitu ya, karena dulu juga banyak orderan lainnya yang masuk. Terus kalau bikin donat memang capek ya kalau nggak pakai alat gitu. Dulu pun aku pakai mixer, tapi masih pakai stand mixer gitu loh, hand mixer gitu loh, bukan yang stand mixer. Kalau stand mixer itu kan kapasitasnya lebih besar.
Dan saat itu sempat berhenti, terus aku bilang ke kakak ipar aku untuk melanjutin, tapi namanya beda tangan tetap beda hasil ya teman-teman, beda rasa juga. Jadi itu ya sekelumit cerita saat aku dan suami aku merintis. Jadi aku bikin malam ngadonin, terus suami aku bantuin nyetak-nyetak, terus pagi hari packing gitu, terus diantar suami aku setengah 6 pagi, kadang jam setengah 6 pagi saat itu. Ya setiap hari lumayan sih sebenarnya penghasilannya, tapi memang saat itu ada pilihan lainnya, suami aku mulai merintis usahanya. Jadi begitu ya teman-teman. Ya namanya perjuangan hidup ya, berumah tangga pasti memulai lagi lembaran baru dari nol, meskipun udah punya bekal usaha misalnya, tapi tetap kehidupan baru memberikan warna baru juga dan juga perjuangan yang baru. Jadi untuk teman-teman di sana yang masih sedang mau memulai atau lagi mau memulai berumah tangga, terus mau usaha apa di rumah, sesuaikan aja dengan hobi teman-teman. Insya Allah kalau usaha kita itu sesuai dengan hobi kita bisa jalaninya dengan happy, meskipun tetap ya yang namanya usaha pasti ada capeknya. Nah teman-teman, ini semuanya udah aku kasih topping, jadi hasilnya cantik kan, ini juga enak. Ini keluarga aku suka, keluarga mertua juga suka. Ini jadi 14 pieces, nanti Eca kesini buat ngambil donatnya. Nanti aku coba, ini empuk loh teman-teman, meskipun kelihatannya bundar-bundar bulat bantet, tapi ini empuk banget dan ngenyangin, nggak bantet sama sekali. Teman-teman bisa recook ya. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat. Kita saling mendoakan yang baik-baik ya, jaga kesehatan. Kita ketemu di next video. Assalamualaikum, bye.